Sebagai radio milik pemerintah Kabupaten Cilacap, LPPL Radio Berjaya FM sudah semestinya siarannya bisa menjangkau semua kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki wilayah terluas di Jawa Tengah. Namun keterbatasan ketinggian menara dan rendahnya power pemancar menjadikan pancaran frekuensi siaran Radio Berjaya FM kurang merata diterima oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Jangkauan siar Radio Berjaya FM saat ini hanya di wilayah eksekutif dan sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap. Sebagai salah satu solusi dan terobosan mengatasi masalah tersebut, sekaligus juga kemajuan era digital dan memaksimalkan jangkauan siaran Radio Berjaya FM, perlu melakukan adaptasi dengan menyediakan layanan streaming online, serta pembuatan standar operasional pengoperasian siaran streaming LPPL Radio Berjaya FM Cilacap. Dalam upaya melakukan terobosan tersebut, perlu dilakukan inovasi melalui aksi perubahan penerapan teknologi informasi streaming pada LPPL Radio Berjaya FM untuk peningkatan layanan informasi publik di Kabupaten Cilacap. Untuk mewujudkan aksi perubahan tersebut, maka dibutuhkan peran stakeholder internal maupun eksternal. Stakeholder internal terdiri dari kepala dinas dan para pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kominfo. Adapun stakeholder eksternal pemerintah terdiri dari Bupati, Wabub, Sekda, bagian organisasi Sekda, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, dan Polres. Sedang stakeholder eksternal non-pemerintah meliputi dari BUMN, yakni Pertamina, PT PLN, Bank Jateng, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramesti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dengan ini menyatakan memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan, yaitu penerapan teknologi informasi streaming pada lembaga penyiaran publik lokal Radio Bercahaya FM untuk peningkatan layanan informasi publik di Kabupaten Cilacap. Saya Hatim Ilwan, Unit Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina RU4 Cilacap. Kami dari Pertamina RU4 Cilacap tentu sangat mendukung penerapan teknologi streaming pada Radio Bercahaya FM sebagai media partner. Terima kasih kemarin dari Radio Bercahaya FM karena selama ini sudah menjadi partner UP3 Cilacap dalam mempromosikan kegiatan yang kami laksanakan, promo-promo dan segala macam hal terkait publikasi yang perlu kita laksanakan. Kami siap dukung streaming Radio Bercahaya FM. Agar implementasi aksi perubahan ini dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan pentahapan implementasi aksi perubahan atau milestone. Ada 11 tahapan dalam implementasi aksi perubahan ini. Milestone 1 yang merupakan tahap awal berupa pembentukan tim efektif untuk menyusun tugas dan tanggung jawab tim dalam pelaksanaan aksi perubahan dalam setiap tahapan. Setelah tim efektif terbentuk, kemudian tim mengadakan rapat tim efektif. Project leader menyampaikan kepada tim tentang tahapan tugas tanggung jawab serta jadwal pelaksanaan aksi perubahan kepada tim agar pelaksanaan aksi perubahan sesuai jadwal yang telah disusun. Langkah selanjutnya, milestone 2, melaksanakan konsultasi, koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan dukungan aksi perubahan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke stakeholder untuk mengetengahkan gagasan serta mohon dukungannya dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Milestone 3, yakni setting desain aplikasi streaming. Dalam tahapan ini, tim IT melakukan setting desain untuk terpasangnya aplikasi streaming, yang dilanjutkan persiapan peralatan untuk aplikasi streaming serta melakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan stakeholder internal.
Selanjutnya, milestone keempat, persiapan sarana prasarana aplikasi streaming LPPL Radio Berjaya FM. Milestone kelima, menyusun standar operasional prosedur SOP pengoperasian siaran streaming LPPL Radio Berjaya FM yang dilakukan dengan berbagai kegiatan, di antaranya penyusunan draft standar operasional prosedur atau SOP, pembahasan SOP, melakukan uji coba SOP, pengesahan SOP. Milestone keenam adalah mengadakan bimbingan teknis atau BIMTEK. Hal ini dilakukan agar aplikasi yang sudah dibuat bisa diimplementasikan, maka perlu dilakukan bimbingan teknis bagi pengguna. Pelaksanaan BIMTEK dengan mengundang tenaga teknis IT dari Dinas Kominfo dan tim teknisi dari Radio Berjaya FM. Milestone ketujuh, yakni melakukan pendampingan hasil BIMTEK untuk mengetahui sejauh mana para petugas penyiar LPPL Radio Berjaya FM yang telah mengikuti BIMTEK untuk mengimplementasikan penggunaan aplikasi streaming. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan praktek untuk melakukan tahapan sesuai SOP dari aplikasi. Milestone ke-8, melaksanakan sosialisasi ke masyarakat terhadap aplikasi streaming, sosialisasi dengan penyampaian informasi melalui media, siaran radio berupa adlib dan berita yang dipublis di website www.berjayafm.cilacapkap.go.id dan website Pemkap www.cilacapkap.go.id Jateng Newsroom. Tahapan selanjutnya berupa uji coba siaran menggunakan streaming dengan mengundang sejumlah stakeholder eksternal untuk melakukan siaran di studio Radio Berjaya FM. Dalam kegiatan ini, sejumlah dinas instansi telah memanfaatkan Radio Berjaya FM sebagai media untuk mensosialisasikan sejumlah program yang sudah dan akan dilaksanakan di dinasnya. Tahapan berikutnya, launching aplikasi streaming. Karena kondisi masih pandemik COVID-19 di wilayah Kabupaten Cilacap, peresmian dilakukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cilacap, Dr. Andos M. Wijaya MM, didampingi Kabid Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik Sukaryanto SSIT MM, serta pejabat dan staf Diskominfo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aksi perubahan Saudara Arin Astuti SOS selaku Project Leader dengan judul Penerapan Teknologi Informasi Streaming pada LPPL Radio Berjaya FM untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Kota Cilacap melalui website bercahayafm.cilacapkap.go.id saya nyatakan secara resmi diluncurkan. Layanan audio streaming ini dapat diakses melalui aplikasi yang terintegrasi dalam website LPPL Berjaya FM pada laman bercahayafm.cilacapkap.go.id, sehingga masyarakat di luar Kabupaten Cilacap bahkan di luar negeri dapat mengakses siaran radio ini. Bercahaya di mana saja, setia di ruang dengar Anda. 94,3 Milestone ke-11 berupa evaluasi dan pelaporan. Aksi perubahan penerapan teknologi informasi streaming pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Berjaya FM saat ini diharapkan dapat meningkatkan layanan informasi publik di Kabupaten Cilacap secara umum. Layanan ini memungkinkan jangkauan siaran pada media elektronik Pemkap Cilacap ini diterima secara global melalui jaringan internet. Layanan streaming Radio Berjaya FM juga sudah dinikmati warga Cilacap yang berada di luar negeri. Mereka tetap bisa mendengar informasi tentang peristiwa yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Saya Judi, pekerja migran Indonesia asal Cilacap di Hong Kong. Dari Victoria Harbour Causeway Hong Kong, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPL
Radio Bercahaya FM dan juga kepada Ibu Arina Stuti atas terobosan baru dan inovasinya sehingga kami yang ada di Hong Kong bisa terus mengikuti perkembangan informasi terbaru di Kabupaten Cilacap melalui audio streaming bercahayafm.cilacapcup.co.id. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji turut menyampaikan dukungannya terhadap pelayanan streaming LPPL Bercahaya FM. Pihaknya berharap LPPL Bercahaya FM terus memberikan informasi yang baik bagi masyarakat, mengedukasi, dan memberikan hiburan yang bermartabat. Saya Bupati Cilacap mendukung rancangan aksi perubahan yang berjudul penerapan teknologi informasi streaming pada lembaga penyiaran publik lokal Radio Bercahaya FM Cilacap yang disusun Saudari Arin Nastuti. Diharapkan aksi perubahan ini dapat meningkatkan layanan informasi publik di Kabupaten Cilacap dan berbagai program pemerintah Kabupaten Cilacap dapat diinformasikan, dapat diketahui oleh masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, SSTP MSI, berharap informasi program Pemkab Cilacap dapat tersebar luas ke masyarakat melalui Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Syamsul Aulia Rahman, Wakil Bupati Cilacap, ingin menyampaikan sebuah dukungan terhadap aksi perubahan yang disusun oleh Saudari Arin Nastuti SOS dari Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap. Proyek perubahannya yaitu penerapan teknologi informasi streaming pada lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL Radio Bercahaya FM Cilacap. Banyak hal yang kita bisa dapatkan apabila program tersebut terrealisasi, yakni masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi dari berita radio. Sebaliknya, pemerintah juga dapat mengoptimalkan peran media daerah. Dalam hal ini adalah LPPL Radio Bercahaya FM untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah serta menyampaikan informasi tentang perkembangan COVID-19 yang ada di Kabupaten Cilacap. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat dan saya secara kedinasan mendukung proyek perubahan ini. Dukungan yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Farid Ma'ruf, STMM. Saya Farid Ma'ruf, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, mengucapkan selamat kepada Mbak Arin yang telah mengikuti Diklat P4. Mudah-mudahan dari awal sampai penutupan bisa mengikuti dengan bagus, mengikuti dengan baik sehingga hasilnya memuaskan. Dan saya sangat mendukung apa yang menjadi proyek perubahan Mbak Arin, yaitu dengan judul penerapan teknologi informasi streaming pada lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL Radio Bercahaya FM Cilacap. Dengan adanya informasi yang streaming ini mudah-mudahan membuat mudah masyarakat mengakses kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Cilacap. Jadi terima kasih Mbak Arin yang telah membuat program perubahan ini. Mudah-mudahan sukses selalu dan mudah-mudahan penyiaran dari streaming ini akan mendunia, ya, akan membumi mendunia sehingga bisa bagus, bisa meningkatkan pelayanan. Para pimpinan daerah tersebut berharap LPPL Bercahaya FM menjadi sarana pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, terutama dalam penerapan protokol kesehatan dan penyampaian informasi yang benar di masa pandemi COVID-19 ini.